Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kaliyan Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah tresna setya mbagikaken kawruh pangerten saha pengalaman laku ilmu hakikat, ajaran-ajaran luhur sarta lampah wahyu panca gaib serta lampah panca ngawurip ihsan lan ingkang langkung utama inggih menika kawruh pangerten lan pengalaman lampah panca laku kunci ngawurip mubarok. Mugia kepanggihan kita wonten ing enjang menika kita sedaya sakeluarga tasih tansah pinaringan kanikmatan ingkang langkung agung saking Allah inggih menika arupi kesehatan boten kirang suatu napa kemawon, katentreman manah saha jembaripun batos kita, alusipun rasa jati kita saha rasa tentrem ayem kita sakeluarga ngumpadi nindakaken sedaya perintahipun Allah lan anebi sedaya laranganipun Allah sehingga kita tetap tansah klebu inggih menika manungsa utawi hamba-hamba ingkang takwa Allah inggih menika namung taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo sedaya kenikmatan ingkang agung kala wau tansah kita saged minimal nyukuri kelawan ngungelaken kalimah alhamdulillahi rabbil alamin lan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita tindakaken sedaya perintahipun, kita tebih sedaya laranganipun. Para sutresna ingkang minulya, wonten ing injang menika kita sampun mancik bahasan edisi 0 dasa gangsal inggih menika bahasan tetep ngeji nglajengaken bahasan 0 dasa sekawan kalawi inggih menika babagan guru sejati. Kranten ingkang sampun kukuaturaken ing edisi 0 dasa sekawan sampun kita singgung babagan guru sejati menika monggo kita tegasaken malih bahasan ingkang khusus migateni guru sejati menika estune menika kados pundi. Pramila monggo saderengipun kita ngajengaken bahas badhe miwiti bahasan menika kados biasanipun monggo kita tansah nomor satuaken Allah Subhanahu wa taala, nglibataken nomor satuipun Allah Subhanahu wa taala supados langkah kita, karep kita, kretek kita, kersa kita bahas babagan guru sejati menika jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga dados pepadang anggen kita ngudidaya ngupas tuntas bahasan tentang guru sejati menika estunipun menapa supados kita boten prasasat kasasar pemahaman ingkang saya ngruwetaken penggalih panjenengan seraya meltik nafsiyah panjenengan. Sumangga kita kados biasanipun ngresapaken sesarengan Fadilatul Fatihah inggih menika Fadilatul Ummul Quran, Ummul Kitab. Kita resapaken sesarengan sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya sakeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan. Mugia kelawan ngrasapaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau andhadasaken jalaran Allah tansah
maringaken dumateng kita sekeluarga inggih menika anupi anugerah ingkang langkung agung daya hidayatul hidayah kagem daya nindakaken gesang wonten ing alam donya kita menika tansah tumuntun dening kehendak karsanipun Allah, ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita mulai nata niat kita, mantepaken tabun kita, jembaraken manah kita lan ngalusaken rasa jati kita kagem ngupas tuntas bahasan ing edisi 09 gangsal menika inggih menika temanipun migateni maring guru sejatine dhewe inggih menika estunipun hidayat jati. Para sutrisna ingkang minulya, babagan guru sejati menika sepintas kita mirengaken, kita ngungelaken menika kadosipun swakral sanget utawi kedah diwigateni sanget. Keranten napa ing bahasan-bahasan tentang guru sejati menika sampun kuwatah sanget. Baik menika babagan dalam konteks ilmu mangelmu, babagan dalam konteks jawi utawi bagasan dalam konteks torekot jawi maupun torekot yang berbau Islam. Sedaya kala wau sampun kathah ingkang ngupas ananging nyuwun duka saderengipun bahasan-bahasan menika kebanyakan menggarisbawahi kesakralisme guru sejatinipun. Dados guru sejati menika dipahami sesuatu yang ingkang sakral atau wigatinipun sensitif sanget. Ananging kasunyatanipun dos pundi? Monggo kita kupas kelawan nata niat kita, jembaraken penggalih kita lan ngalusaken rasa jati kita supaya napa? Daya hidayatul hidayah saking Allah kemawon ingkang numata bahas menika supados bahasan kala wau mangke saged netesaken manfaat guna lan mahanen dumateng gesang kita sakeluarga inggih menika trep-trep silonipun ngawurit wonten ing alam donya. Para sutrisna ingkang minulya, monggo sedaya bahasan napa to menika bahasan tentang ilmu, bahasan tentang lampah lan bahasan apa kemawon mungguhe pemahamanipun kukuh. Keranten kukuh menika keyakinan Islam, dados tolak ukur kukuh menika namung bercermin dhamateng ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku panjeripun cahaya kehidupan ajaran kehidupan ingkang kukuh yakini secara hakul yakin. Napa menika ingkang kedah kita wigatosi tauladani saking baginda Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo diwigatosi bilih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saderengipun numata syariat panjenenganipun Kanjeng Nabi sampun laku mulai tarekat, hakikat hingga makrifat. Salajengipun panjenenganipun Gusti Nabi tumata secara makrifat, justru panjenenganipun Gusti Nabi nata membangun syariat ingkang estunipun kagem numata gesangipun boten kagem Kanjeng Nabi kemawon nanging sedaya makhluk sedunia. Nah, menika kosok wangsulipun kahanan ingkang kita temani sak menika orang lebih mengagungkan hakikat makrifat tetapi lupa bahwa sesungguhnya kalau kita sudah mancik ke makrifat, kita harus wajib numata syariat malih. Kenapa? Kita hidupnya masih tetap di alam dunia, sehingga tatanan duniawi harus kita tetap temahi wigateni. Contohipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, justru setelah beliau makrifat membangun tatanan syariat. Nah, syariat Islam menika yang kukuh hakul yakini inggih namung gangsal. Yang pertama kudu syahadat artinipun ikrar, lajeng kudu salat artinipun kudu laku trep-trepe manembah. Ingkang nomor 3 nipun inggih menika zakat artosipun sedekah. Ingkang angka sekawanipun puasa artinipun tirakat nyegah ngelola nafsu, nahan diri. Lajeng ingkang terakhir haji bagi ingkang mampu. Secara syariat haji mampu itu kita pergi ke tanah suci Mekah. Nanging secara hakikat kita saged ngoordinasikan antara wilayah Baitul Haram, Baitul Muqaddas.
Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram yang kita koordinatkan, yang ada pada dalam diri tubuh kita sendiri itu hakikatnya. Kalau disyariatkan kita pergi ke tanah suci Mekah kalau wau haji yang syariat itu. Lah, terus pun dimangke hakikat pun kalau wau monggo kita runut rumiyin, kita bahas tetap kembali ke laptop inggih menika temanipun migateni maring guru sejatine dhewe. Lah menika lho estunipun hidayah jati. Dados sesuai tema kuku langsung prengkel langkung rumiyin guru sejati menika ateges hidayah jati atau hidayatul hidayah Allah. Lah napa menika monggo kita kilas balik. Saumpamine panjenengan boten nalar, boten migateni, boten ngakekoti, saestune hidayah jati menika orang tanpa berilmu sudah bisa melakukannya. Tetapi orang yang tanpa ilmu itu biasanya tidak meniteni, memigateni, menyateteni. Contonipun mengenai panjenengan badhe ngemplok nopo-nopo yang berkaitan dengan makanan. Apakah panjenengan nate menyadari ngrengeng-ngrengeng migateni bile tangan jangko umpamine kita berkelompok kalian kanca-kanca lho nggih kono sesaji wake ngombene kopi teh ono makan macam-macam. Lah kita kepingin gedang tapi nggone rada adong. Lah kita secara tidak sadar tangan lho iso nyulur sendiri njukuk gedang padahal nggone ado. Lah apakah kita nyetiteni menika bahwa sesungguhnya kita itu menggunakan gerakan hidayatul hidayah dari Allah. Tetapi sarana kita menggunakan tangan kita nyandak jeret, gedang dijidak nangge awake dikupas kulite jeret, kok gak langsung diemplok. Kenapa kok secara otomatis kita mengupas baru setelah ketok gedangnya dilebokno lambe, kok gak keliru nggih irung, gak keliru nggih kuping, gak keliru nggih mripat. Nah, itu sebetulnya secara hakikat adalah guru sejati kita yang menggerakkan, yaitu siapa? Hidayatul hidayah saking Allah. Dalam kupasan ketasawufan hidayah itu dibuati banyak macamnya. Ini pengalaman kuku dulu waktu masih kuliah wonten Universitas Jember. Kuku sangat kagum kupasan yang selalu disampaikan oleh beliaunya Kiai Haji Ahmad Siddiq dari Jember. Beliau suwargini pun luar biasa kalau mengupas masalah ketasawufan, masalah jerawan sangat runtut. Jadi kita tidak hanya dituntut untuk ngimani saja, tapi daya akal kita dibimbing untuk bisa memahami secara kawruh dan pangerten lenggahe hakikatipun sedaya bahasan ingkang dipun kupas dening Al-Mahfudz Kyai Haji Ahmad Siddiq saking Jember suwargi. Yang tidak pernah kukuh lupa adalah ketika beliau ngupas masalah hidayah, salah satunya paling puncak yang memang Allah memberikan Rahman dan Rahim berupa hidayatul hidayah itu adalah kepada orang yang benar-benar ingin peparak dumateng Allah atau takarruf. Tanpa kita takarruf tidak akan memperoleh hidayatul hidayah. Dan hidayatul hidayah itu yang paling puncak itulah yang diberikan kepada orang yang sudah peparak kepada Allah. Nah, ini erat kaitannya dengan kupasan kita tentang guru sejati. Monggo kita kembali ke laptop, kita kupas secara proyeksi keilmuan. Punjeripun asal usulipun hidayatul hidayah atau hidayah jati atau guru sejati menika inggih menika tetap inggih menika kita tidak boleh melupakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah terbentukipun manungsa menika diawali dengan jasad. Allah menciptakan jasad. Jalaranipun inggih menika manunggalipun bapa kelawan biyung, bapa menika ngasta tos putih artosipun mani, lajeng ibu ngasta tos abang utawa ovum utawa induk telur. Sabibaripun kempelipun antara ovum dan mani kala wau, maka terciptalah embrio utawa calon jabang bayi. Nah, calon jabang bayi ini kalau sebelum 4 bulan dalam kandungan masih belum ditiupkan nyawa, artinya belum ada kehidupan di sana. Tapi tetap tumbuh karena apa? Semua jaringan pertumbuhannya itu dijalurkan melewat plasenta seorang ibu.
Nah, monggo kita wigatosi kalau dalam penalaan pikir, siapa yang menggerakkan memberikan makanan si calon jabang bayi ketika belum tertiupkan roh itu? Dan siapa pula yang bisa menumbuh dari kecil sehingga ada pergerakan pertumbuhan semakin besar padahal ruhnya belum ditiupkan oleh Allah. Nah, inilah sebetulnya bahasan bibit hidayatul hidayah atau guru sejati itu. Begitu 4 bulan dalam kandungan, Allah meniupkan roh. Nah, ini buktinya bahwa hidup manusia itu tidak boleh sembarangan seenak dewe, bahwa saat awal mula kita kejadian itu sudah ada aturan. Allah meniupkan roh itu sebelumnya, roh sebelum ditiupkan itu ditanting dulu, utawi di ikrar dulu, dijanji dulu, ada perjanjian, harus menyatakan si roh ditanya dengan oleh Allah kedudukan antara roh dan Allah itu. Hei roh, aku saiki ndangu nyang awakmu. Sapa kuwe lan sapa aku? Lah, nalika semanten roh langsung jawabipun bener, langsung sesuai dengan memang tertibipun jawaban katrapsilanipun. Engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu. Pramila ketika Allah niupkan roh itu tidak ada proses kejadian yang berarti yang harus kita wigatani, karena apa, sudah sesuai dengan Allah yang menciptakan. Ibaratnya sepeda motor, assemblingnya roh itu dimasukkan dalam kerangkanya sepeda motor atau mesinnya itu jelek gitu, sudah tidak ada hambatan, artinya langsung jadi langsung ditiupkan di janin tersebut. Nah, karena janin ini adalah cikal bakal makhluk yang akan diberikan kehidupan, dan kehidupan itu banyak sekali yang harus dipenuhi, maka Allah menciptakan piranti. Piranti utamanya itu namanya akhlak atau akal satu. Yang kedua nafsu. Nah, Allah menciptakan akhlak dulu atau akal dulu. Nah, ini alhamdulillah sebetulnya yang diciptakan yang bukan nafsunya. Ingat bedanya akal, nafsu dan roh. Roh itu tidak diciptakan jadi jasad sebelum ada itu, roh sudah tersimpan di Lauh Mahfuz. Artinya dalam bahasa keilmuan percikannya rohnya Allah, rohnya Tuhan, atau disebut roh suci. Begitu ditiupkan maka janin itulah sudah hidup. Untuk melengkapi hidup Allah menciptakan akhlak utawi akal, dan yang kedua adalah nafsu. Jadi dua piranti utama ini diciptakan Allah, bukan ditiupkan, karena dia akan punya misi yang sama. Tumoto kehidupan sesuai dengan terp yang sudah digariskan Allah, maka harus dijanji lagi, diikrar lagi. Dan akhlak utawi akal ini kalau saat dijanji sama seperti roh, tanpa tadeng aling-aling langsung menyatakan ketundukan kepatuhan kepada Allah, yaitu man ana wan man anta. Maka akhlak utawi akal kalau langsung menjawab ana abdiyuka wa anta robbiyuna, engkaulah Tuhanku dan akulah hambamu. Pramila tanpa dimodifikasi lagi, akal itu langsung dimasukkan di dalam jasad calon jabang bayi kalau wow. Nah, sudah satu piranti utama yang sudah dimasukkan dalam janin. Berikutnya Allah menciptakan nafsu. Karena perhidupan itu nanti akan menghadapi apa, maka harus diciptakan piranti nafsu ini. Allah menciptakan piranti nafsu dan juga dijanji yang sama. Nanging anehipun, khusus untuk penciptaan nafsu ini terjadi 4 fase. Fase pertama, ikrosa nafsu itu tetap membangkang, bandel, nyiwai utawa ngelesi, yaitu dengan cara dia menjawabnya saya dan kamu. Itu yang pertama. Yang pertama karena jawabannya tidak sesuai dengan sistem standar operasional yang harusnya diemban oleh sang nafsu, maka Allah membersihkannya, memodifikasi, merenovasinya dengan cara membersihkan si nafsu ini ke dalam kawahnya neraka. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 70.000 tahun, 100.000 tahun dan 70.000 tahun. Nah, itu bayangkan saudara-saudara para sutresno.
Sebelum kehidupan saja ada proses pembangkangan yang selama itu butuh waktu untuk membersihkannya. Maka setelah dibersihkan untuk yang pertama kali ditanya lagi oleh Allah, dan jawabannya tetap pembangkangan, pengingkaran, dan pembandelan si nafsu kelawa yang kedua, sehingga dincep-cepaken lagi ing dalem neraka yang kedua kali. Baru ditanya yang ketiga, tetap jawabannya sama, diinjak-injapkan lagi di neraka. Ada yang berpendapat 100.000 tahun, ada yang berpendapat 70.000 tahun untuk membersihkannya, merenovasi itu. Berarti standar operasional kok error gitu, seperti itulah ibarat kalau bahasa manusianya. Sehingga setelah diinjak-injapkan yang ketiga kali di neraka itu tadi, sang nafsu ditanya yang keempat kali baru dia bisa menjawab atau sesuai standar operasional yang seharusnya. Ana abdiuka wa anta rabbiyuna, bahwa engkau adalah Tuhanku dan saya adalah hambamu ya Allah. Baru nafsu itu langsung diincepno di gardannya menungso atau badannya manusia, jelek. Jadi sempurnanya penciptaan manusia itu sudah ada rohnya, sudah ada akal atau akhlaknya, dan yang ketiga sudah ada ya nafsunya. Untuk apa? Mewadahi, meraba, menyiasati kehidupan. Jadi dari nafsu itu nanti muncullah panca indera, kemudian dari akal atau akhlak itu tadi muncullah apa? Wasesoning urip. Jadi sistem kinerja antara akal dan nafsu itu sebetulnya sama, hanya saja untuk menjaga supaya akal atau akhlak itu tidak melempang daripada ungger-unggernya Allah, koneksitasnya itu harus dikonekkan pada aklun basiro atau hati nurani, hati sanubari, sedangkan nafsu tanpa koneksitas yang lain. Nah, masalahnya seperti itu. Jadi untuk pengontrol akal akhlak itu supaya tidak kinder kepada nafsu, dia harus ada koneksitas dengan qalbun basiro atau hati sanubari. Nah, sebetulnya dari kejadian ini saja kita sudah bisa menyimpulkan manakah guru sejati itu, yaitu apa? Akal yang sudah terkoneksi dengan hati sanubari. Sedangkan nafsu itu sebaliknya. Jadi dialah hambatannya guru sejati. Dia yang akan mempengaruhi. Jadi kerangka sepeda motor itu adalah tubuhnya manusia. Mesinnya itu terdiri dari aklun basiroh dan nafsu. Dan nafsu ini akan menjadikan nafsu papat kita. Kalau orang Jawa ngarani sedulur papat, tetapi dalam ilmu hakikat Islam, nafsiyah itu dibagi menjadi sufiyah, amaroh, aluwamah, dan mutmainah. Sedangkan nafsu yang paling lembut artinya sebetulnya kecenderungannya itu patuh, tetapi tetap karena ini kategori nafsu tetap bijui, yaitu apa? Sufiyah. Nah, sufiyah menika lawangipun wonten irung pangambu. Pramila panjenengan lek masak nggih ya. Masak operasi. Lek kambon wong lek gak ro sing dimasak apa wambune enak ya kan. Tapi lek didelok bentuke welek. Tetapi lek dimasak ya tetap enak. Diulek dienggo sambel. Lah, itulah sifat-sifat. Jadi antara nafsu-nafsu itu pelawangannya semua beda. Nah, enggak apa-apa supaya njluntrung kuku jelaskan sekilas saja bahwa untuk mutmainah menika wujudipun banyu. Jadi kadar tubuh manusia itu sebagian besar adalah banyu atau pencair, zat cair. Lajeng rupane iku putih. Pramila dalam ajaran kejawen itu dulur papat tuh kabeh ana warnane. Nah, beliau-beliau itu menanalogikan supaya mudah saja dipelajari, jadi membuat istilah-istilah macam itu. Kemudian pelawangannya pun nafsu mutmainah yang sinebut rupa banyu kalau wau. Pelawangannya wonten irung hidung kita. Nah, dunungipun nafsu mutmainah itu wonten jantung. Lajeng ingkang nomor kalih inggih menika ingkang namanipun dulur kedua kita ini adalah amarah. Lah amarah wujudipun menika getih utawi darah rah. Lah rupanipun abang. Lawanganipun amarah menika wonten kuping. Dunungipun amarah wonten paru-paru. Pramila menawi kita menika amarah utawi yang kena itu amarah kita, jadi darah itu seperti mendidih. Lajeng warnane abang.
menawi kita manggi kalau dalam bahasa istilah ilmuwan Jawa untuk memanggil dulur papat sing rupa amarah iku mesti abang, bentuknya ngegirisi wujud rupane mangke lek kepethuk. Nah, pelawangan ini pun wonten kuping. Lah biasanya kita kalau mendengarkan wadulan welek itu wis gak koreksi wis langsung muncain getene mendidih langsung murang-muring. Lajeng dunungipun wonten paru-paru. Kalau kita amarah, yang megap-megap itu yang terasa di dada atau paru-paru. Lah ini memang hakikat dados seperti itulah adanya. Lajeng ingkang nafsu nomor 3 naminipun sufiyah. Nah, sufiyah menika wujudipun angin. Dados dalam tubuh manusia itu banyu, getih, angin lan ingkang sekawan mangke lemah wujudipun. Nah, semua itu komponen untuk terbentuknya bahan bakunya manusia. Nah, sufiyah menika rupanipun kuning. Lawangipun wonten ing mripat utawi mata. Dunungipun wonten fuso utawi aklun basira, angen-angen ndukure irung. Pramila lek kene nemeng nggali sesuatu dipikir teman-teman sing abot ku ndukure irung, sepaneng kot cekot mut cemut. Nah, pramila sufiyah menika menawi dideteksi kalau kita pingin nemui guru sejati kita utawi sedulur papat kita mesti ketemu ini. Jadi dulur kita yang berupa kuning, cahayanya kuning. Nah, ingkang angka terakhir nafsu yang keempat, dulur papat kita yang keempat itu adalah aluwamah. Aluwamah menika wujudipun lemah, saking lemah, rupanipun ireng, pelawanganipun saking mulut utawi tutuk. Lah tutuk utawa mulut menika secara hakikat sinebut isyarah siratal mustaqim. Dadi wong slamet ora slamet itu teko lambene ndumre kakan gunem uang ya pasti gak karu-karuan bentuk. Nah, pramila di sini dalam ilmu Jawa ini lihat saja kalau ada seseorang yang memang naudzubillah dia terlahir secara tidak cermat, tidak lengkap, tidak sempurna secara fisik, penyakit persani, dia itu yang secara fisik tidak sempurna apanya. Nah, kalau tutupnya fa insyaallah wallahu alam bisawab menika pasti leluhurnya atau pendahulu-pendahulunya pernah melakukan kesalahan yang berupa minimal yang berkaitan dengan aluamahnya. Karena pelawangannya mulut sehingga didohirkan dan melahirkan sesuatu yang tidak sempurna di mulutnya. Nah, insya Allah kalau sudah diwujudkan oleh Allah seperti itu teguran bagi sang leluhur yang bersangkutan. Dan bagi si anak yang bersangkutan adalah sebetulnya tondo-tondo hidayah yang harus diputar balik oleh dia dalam kehidupannya untuk tumoto lebih baik. Nah, ini kalau wallahu alam bisawab, karena itu hanya pendapat dari sebagian para ahli arif lan wicaksana, pemejang ilmu, pemejang luhur ilmu dan seterusnya. Nah, untuk aluwamih menika pelawanganipun wonten ing mulut. Dados kita harus jaga mulut kita supaya apa? Aluwamah kita ini tidak tersulut. Kemudian dunungipun aluwamih itu diwaduk. Jadi untuk nafsu aluwamih dia itu apapun yang dilakukan orientasinya hanya untuk kepuasan perut saja. Contohnya kalau koruptor itu berarti dia itu aluwamahnya yang benar-benar rusak, naudzubillah, utawi jelek. Nah, menika para sutresna, jadi dari nafsu tadi akhirnya melahirkan istilah-istilah sedulur papat kala wau, utawi biangnya nafsu, sumbernya nafsu itu, pelawangannya dunungnya ada di situ. Nah, sebetulnya untuk meluruskan semua nafsia melemahkan, bukan bisa dihilangkan tidak, karena itu sudah kodrati, tapi dilemahkan, ditipisno. Itu ada wirid dan zikir-zikirnya. Zikir-zikir wirid yang suluk-suluk yang sudah pernah diwariskan oleh para leluhur, khususipun tasawuf Islam. Nah, tasawuf Islam itu di tanah Nusantara dibawa oleh para waliullah yang asalnya waliullah yang dari pemerintahan Turki, inggih menika Bani Utsmaniyah, saat mendakwakan Islam di bumi Nusantara itu akhirnya sebagian besar dibahasakan daerah masing-masing, khususnya bahasa Jawa. Dan untuk pengistilahan dulur papat ini sesungguhnya ini juga tasawuf Islam karena sudah dunung di tanah Nusantara di versi bahasakan ke dalam bahasa daerah yang bersangkutan. Dados dari bahasan
asal sangkan paraning dumadi kemawon kita sampun mengertosi mana sih sebetulnya dununge guru sejati kita menika lah. Menawi diprangka kemawon guru sejati menika inggih menika mboten sanad hidayatul hidayah ingkang saking Allah. Kalau disangkan paraning dumadi kala wau antara koneksinya akal kita, bibit akhlakul karimah itu kalau sudah dikoneksikan dengan hati nurani, hati sanubari, maka dia akan menjadi guru sejati. Selama aklun basiro tidak bisa dikoordinasikan dengan kolbun basiro, penjenengan tidak akan menemukan guru sejati atau hidayatul hidayah langsung dari Allah. Terus untuk cetahnya supaya kita tidak terbelenggu lagi dalam kesakralisme yang malah sulit kita untuk menemukannya, penjenengan perengkel kemawon bahwa guru sejati menika estunipun hidayatul hidayah saking Allah. Pramila untuk unen-unen yang sakral apapun pasti yang terakhirnya akan ditutup dengan saking karsanipun Allah. Lah saking karsanipun Allah menika dalam bahasa aslinipun inggih menika bahasa ketasawufan Islam menika saking ridhonipun Allah. Dibahasakan versi daerah masing-masing disebut saking karsanipun Allah. Nah itulah ejawanta dari guru sejati saestunipun. Kangge melengkapi kawruh lan pemahaman kita supados lebih mantep hakul yakin, ainul yakin kita ini, monggo kita kupas selangkung detail supados kita menika kalau badhe laku ilmu itu gak kuatir dhisik, gak was-was dhisik kok wabot. Tambah gak bisa ketemu, tambah bingung, itu yang bikin nanti error. Dan dari penutup hukum nanti akan hukum berikan wawasan yang lebih majleb. Para sutresna ingkang minulya, dados sangkan paring durmadi menika penyang kita megatosi hikmanipun. Allah menciptakan makhluknya yang namanya sinebut menungso menika pirantinipun inggih menika awalipun jasad, tidak bernyawa. Setelah ditiupkan nyawa atau roh itu baru dia punya kehidupan. Lah karena dia akan dilahirkan oleh seorang ibu, dikeluarkan di alam dunia, harus dilengkapi dengan piranti yang paling awal ingin menunjukkan akhlak utawa bibit akal, akhlakul karimah utawa akal. Maka akal itu supaya tidak nanti saat Allah memberikan hukuman di alam akhirat dia tidak akan protes. Loh aku nggak pernah kamu tunjukkan ya Allah lah, padahal akhirnya itu kan sudah dijanji sama Allah di ikrar. Makanya sebelum diletakkan di badan manusia dijanji dulu supaya nanti tidak menuntut, bahwa dia itu sudah diberikan visi dan misi yang sudah jelas tegas. Dan yang kedua, Allah menciptakan juga untuk miranten kehidupan. Jadi untuk akal yang berarah ke kebaikan itu dikoneksikan dengan kolbun basiro, dan akal yang mengarah ke duniawian akan dikoneksikan dengan apa? Nafsiyah papat kalau wau. Masing-masing pelawangan itulah yang tujuan hakikatnya nafsu. Apakah untuk waduknya atau untuk kepentingan kepuasan pikirannya saja, atau materi dan keduniaan dan lainnya, itu akan menentukan dulur papat kita itu sendiri. Jadi disitulah letaknya bahwa mana yang sinebut guru sejati, yaitu ketika akal utawa akhlak dikoneksikan dengan kolbun basiro. Nah, ketika akal terkoneksinya dengan dulur papat utawa nafsiyah itu nanti itu bukan guru sejati, tapi kita akan terlepas semakin jauh, tidak terkendalikan. Nah, jadi itu menurut kuku yang kedah penjenengan pahami supaya apa? Penjenengan tidak mengejar-ngejar sesuatu yang penjenengan belum pahami. Loh guru sejati, penjenengan gembleng menyendiri tetapi tanpa ilmu. Tapi benar memang nanti ada butuh ketirakatan, keprihatinan untuk menemui guru sejati kita, atau supaya kita bisa genggam hidayatul hidayah saking Allah, karsanipun Allah, kehendak Allah, ridhonipun Allah. Lah itulah guru sejati. Namun paham wonten ngriki nggih sepintas artinya kesimpulan yang utamanya seperti itu para sutrisno. Para sutrisno ingkang minulya, monggo kita lajengaken ngupas guru sejati menika wanci menarik. Para sutrisno ingkang minulya, dados dari uraian kuku ingkang seklumit namung langsung datang punjere kemawon kala wau langsung dicongklok kala wau supaya napa panjenengan mboten bingung di awal. Nah,
Guru sejati menika estunipun mulai diringkes malih. Bentuknya adalah substansi atau bukan material atau bukan fisik, tetapi substansi. Substansi itu apa? Wahami, jadi pemahaman. Ketika pemahaman kita tentang guru sejati keliru, maka kita akan semakin jauh untuk menemukan hidayatul hidayah saking Allah. Ketika kita bisa memahami secara hakul yakin, maka kita bisa mendekat dan menuju kepada guru sejati yang kita maksudnya. Jadi dari bahasanku kalau ingkang sekelumit, guru sejati menika sebetulnya hanya substansi inggih menika saking rasa, karsa utawi rasa utawi basa ndaki malih syir ingkang sumberipun saking kehendakipun Allah, inggih menika hidayatul hidayah saking Allah. Menika sumber satu-satunya. Ananging supados sakral lah kesalahan kealfaan para pendahulu ilmu pangilmu menika supaya sesuatu itu lebih menarik itu dibuatkan istilah yang sakral atau sensitif sehingga orang itu memahaminya secara eksklusif, bukan esensif. Lah wigatinya orang mengilmu itu harus tidak hanya weruh, harus mengerti supaya paham, bukan eksklusif tapi esensif, esensialnya, intinya, jatinya. Pramila orang ilmu pangelmu menika memahaminya dengan istilah yang eksklusif, dikei label guru sejati. Nah, padahal kalau kita mengistilahkan dalam kata namanya guru itu berarti sesuatu yang terpisah. Terpisah apa? Terpisah dari tubuh, dari badan baik secara jasmani maupun rohani. Nanging satemene menawi dikaji yang diistilahkan guru sejati itu memang ada dalam diri kita sendiri. Allah tidak akan memberikan hidayah di luar jangkauan kita. Karena apa? Kita sudah diikat dengan standar operasional sistem yang Allah sudah ciptakan saat awal menciptakan manusia. Niupkan roh, mendunungkan akal utawa akhlak, dan juga ada diimbangi dengan nafsu papat. Untuk guru sejati hidayatul hidayah, kuncinya ketika akal utawa akhlak menika dikoneksikan dengan kolbun basiro, hati sanubari, kita akan jauh dari hidayah ketika akal kita dikoneksikan dengan nafsu papat utawi dulur papat itu tadi. Jadi koneksi itu artinya tali yang untuk mengikat kepada hati nurani kah atau mengikat kepada nafsu papat. Itu yang menentukan kita bisa mendekat dengan guru sejati kita atau tidak. Pramila para sutresna ingkang minulya, dados wonten bahasan guru sejati menika ingkang perlu panjenengan wigateni bahwa guru sejati menika hanya substansi pengistilahan antara rasa, dan syir. Lah semua itu sumbernya hanya satu, dari kehendak Allah, kehendak Tuhan. Pramila para sutresna, murid-murid ingkang sejati menika tansah ngalami tanda-tanda. Nah, tanda-tanda pun murid ingkang sejati atau sipun murid ingkang sampun menemukan dunung weruh lan mangerteni lan iso nindakno guru sejati, ngalami nerima guru sejati atau hidayatul hidayah itu ciri-cirinya jelas sekali. Inggih menika pasti berakhlakul karimah. Nah, menika menapa kiblate inggih Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi nalika melampaui tarekat menuju hakikat sampai makrifat, justru akhlaknya semakin agung, teduh dan mulia, boten berangasan, boten sok-sokan. Semua nafsu papatnya itu terjaga, baik mulai dari pelawangan lisan, meripat, kuping menika amarah utawa irung menika mutmainah, lajeng mulut menika aluamah, lajeng meripat menika sufia. Semua terjaga. Jenengan bersani akhlakipun Kanjeng Nabi napa wonten ingkang nglarakno wong, ngrugekno wong. Bahkan ketika beliau setiap hari mau salat subuh ke masjid disalati saking dukur, seorang yang benar-benar membenci Gusti Kanjeng Nabi sampai berdarah-darah, beliau tidak murang-muring, tetap mendoakan kepada ya Allah, berikan hidayah, berikan guru sejati orang yang melempari saya. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang saya bawa darimu ini baik. Itu doanya. Nah, kalau orang sudah mengaku
hakikat bahkan makrifat, tetapi kita nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga mata, nggak bisa menjaga irung, dan tidak bisa menjaga telinga, lah itu bukan makrifat. Dia tetap tergondelan dikendalikan oleh dulur papatnya, nafsu papatnya. Artinya apa? Aklun basironya terkoneksinya hanya kepada dulur papat, nafsu papat. Jadi standarnya tetap, saya sebagai orang Islam, tawaduk kiblat saya, ketauladan saya harus kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah tauladan yang sempurna, karena beliau itu al-amin, terjaga dari semua kesalahan. Allah sendiri yang menjaga. Dan Kanjeng Nabi setelah makrifat justru beliau itu membangun tatanan sistem syariat. Syariat itu sesungguhnya adalah ketirakat, prihatin, mulai apa? Syahadat. Apapun yang harus kita lakukan harus ada ikrar. Bahkan ini diimplementasikan dalam muamalat, dalam kehidupan sehari-hari, baik bisnis. Tanpa adanya syahadat, ikrar, perjanjian, maka itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, pasti ada kisruhnya. Nah, itu implementasi syariat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Sholat itu bentuk ketawaduan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah. Harus tunjukkan juga kepada zahir. Artinya apa? Kita takbir. Takbir itu benar-benar kita hormat hanya satu kepada Allah, mengagungkan hanya satu kepada Allah. Kemudian kita ruku. Ruku itu dalam bahasa sholat doim adalah pengambu kita. Kita menggunakan hidung kita untuk semua kebaikan, bukan untuk yang kejelekan. Bahkan kita sampai sujud. Sujud itu hidung, kening itu untuk mengembarakan akal atau letaknya fuso. Kita asorkan, tempelkan pada lemah. Artinya kita ketaatan kepada Allah itu total. Kita tidak punya apa-apa dengan cara sujud itu. Dan semua ritual sholat ini intinya adalah doa yang dibaca, permohonan. Begitu sujud itu menunjukkan bahwa kita benar-benar rendah di hadapan Allah. Begitu kita duduk, mulai kita merenung. Jadi kalau kita sudah mengetahui posisi, kita bisa merenung. Begitu duduk kita salam. Salam itu kita sudah awas. Nah, begitu salam kita zikir dan wirid. Wirid itu apa ya? Makrifat kita itu. Kita hanya bisa memuji-muji, mengajeng-ajeng ridhoni Allah. Itu inti dari sholat. Dan itu semua bisa disyariatkan. Kalau contohnya kita melakukan kerjasama dengan sesuatu, orang siapapun karakternya, kalau tidak ada rasa saling percaya, tidak ada rasa saling menghormati, maka tidak akan berlakulah perjanjian itu. Pasti dikhianati. Nah, itu juga implementasi dari sholat sebetulnya yang harus kita ambil hikmahnya untuk kehidupan. Setelah syahadat sholat, baru kita punya kewajiban juga mengeluarkan zakat, sedekah. Orang berilmu apapun, kalau kita tidak suka bersedekah, maka kita juga tidak tajam ilmunya. Makanya untuk laku-laku ilmu mengelmu yang versi nafasnya Islam juga tetap ada kewajiban sedekah itulah. Kalau dijawakan di Nusantara kan dijadikan bancaan, tumpengan dan sebagainya. Itu simbolik. Tapi untuk implementasi yang lebih luas, keluarkan sedekahmu itu yang berupa apa? Zakat. Jadi orang hakikat itu justru harus sempurna dengan wawasan pengamalannya. Dan yang keempat, begitu hakikatnya, makrifatnya sudah terjangkau, kita diwajibkan setelah zakat kita puasa. Puasa apa? Supaya terapsilan kita itu terjaga. Kendalikan semua hawa-hawa nafsu. Jangankan yang haram, yang halal itu dijaga. Puasa itu apa? Makan nasi, makan ayam itulah halal. Tapi kita dijaga, diajar untuk mengendalikan. Lek gorong titiwah kini tiba, ojo didemok, nunggu dhisik wayai oleh utawa berbuka. Nah, itulah semua implementasi untuk bisa diterapkan dalam kehidupan nyata syariat. Jadi setelah hakikat, setelah makrifat, Gusti Kanjeng Nabi malah notok tatanane. Supaya apa? Ini menjadi inspiring bentuk pengamalan kepada orang lain atau kepada makhluknya, sesama makhluk Allah di muka bumi. Dan yang kelima adalah pergi haji di Baitul Haram atau di tanah sucinya Allah. Nah, dalam diri manusia ini ada Baitul Haram yang namanya wilayah kepala, dan Baitul Muqaddas itu bun-bunan. Nah, dalam ilmu pangelmu, Baitul Haram dan bun-bunan adalah panjernya ilmu. Untuk apa? Mewasiskan segala sesuatu, untuk memegangkan segala sesuatu,
dan itu akan mewujudkan sirnya Allah. Baitul Muqaddas adalah tempat puncaknya bun-bunan yang paling atas dari kepala. Nah, ketika Baitul Haram atau di wilayah kepala kita tidak menselaraskan dengan Baitul Aqsa, artinya di kolbun kita, maka kehidupan manusia akan berantakan. Dan itu harus dijaga dengan cara membuat rotasi. Rotasi itu perputaran. Lah semua perputaran itu akan melahirkan energi. Dalam ilmu sains teknologi, semua rotasi itu harus ada perputaran supaya keluar energinya. Coba pengen lihat, mesin apapun tanpa perputaran tidak akan memunculkan energi listrik. Itu semua petunjuk dari guru sejati, yaitu apa? Hidayatul hidayah, kehendak Allah yang dipertikkan kepada manusia. Nah, dari sini kita sudah bisa mengimplementasikan guru sejati itu sebetulnya kesejatinya apa. Monggo untuk yang sudah terlanjur ilmu mengilmu dengan cara sakralisme, tidak apa-apa. Tapi tetap penjenengan kewajiban untuk bisa ngaweruhi, mengerteni supaya paham. Penjenengan tidak terbalut dengan eksklusifme kesakralisme saja. Semakin jauh justru akan menjombrongkan bahwa Anda nanti gagalnya lebih tinggi. Dados syariat menika sudah trepnya puncaknya setelah makrifat. Meskipun secara tatanan syariat itu berada di bawah, tetapi hakikatnya secara makrifat itu wajib hukumnya untuk menjaga syariat hidup. Ya seperti dalam pembukaan koko kalau kita banjaan kumpulan dengan teman-teman, makanan tersedia di tengah-tengah. Siapa sebetulnya yang menggerakkan tangan kita untuk milih makanan yang kita sukai di sana? Itulah guru sejati kita, hidayatul hidayah dari Allah. Hidayah kata Ahmadullah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember almarhum itu Suwargi, itu hidayah itu yang paling umum adalah yaitu tadi kawruh umumnya menungso. Ya refleksi seperti yang kita lakukan tanpa harus ritual tirakatan. Kene kepin juga gedang iki kok sebelah kono, tangan secara tidak langsung wis tanpa kita wasno kok akhirnya nyampe ke gedang. Gedang katanya udah dikupas dhisik gak langsung dimplok. Nah itu hidayah umum. Nah, puncaknya hidayah kata beliau Kiai Haji Ahmad Siddiq yaitu hidayatul hidayah. Nah, ini untuk memperolehnya perlu perjuangan. Karena apa? Puncak dari segala hakul yakin adalah hidayatul hidayah. Dan inilah sebetulnya guru sejati kita. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken badhe nyampe puncak yang kita bahas. Sehingga dari semua istilah-istilah yang kita sudah pernah kenal itu, kalau kita sudah mulai bisa ndunung weruhe, ndunung ngertine, ndunung pahame kan, tinggal kita bisa memaknai secara trep sesuai dengan yang seharusnya. Pramila murid-murid ingkang sejati, uga ambali malih, tanda-tandanipun ingkang sampun trep, dia akan mengkuncorokan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang agung terpuji, bukan sebaliknya. Artosipun piyambakipun menawi mireng istilah guru sejati utawi guru dhahir wae, guru mursyid umpamanipun kados kula kagum dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Beliau benar-benar seorang ulama tasawuf yang luar biasa. Bukan hanya ulama tasawuf, beliau syariatnya luar biasa. Ilmu fikih maupun ilmu yang lainnya, hadis maupun tafsir Qur'annya luar biasa. Buku sangat mengikuti waktu menuntut ilmu di Universitas Jember. Selalu kajian beliau pasti hadir karena beliau luar biasa dalam menjelaskan, tidak pernah membuat istilah yang sakral. Ada bisa dunung langsung secara aklun basiro kita langsung bisa menalarkan dengan sesuai hidayatul hidayah dari Allah yang sudah diturunkan kepada kita. Dados murid-murid ingkang sejati menika bahkan untuk mendengarkan mireng naminipun guru mursyid kemawon lho, sampun keder merinding, bulu kuduke berdiri. Artinya apa? Beliau itu sudah mempunyai magnet. Artinya ketawaduan kita kepada guru itu sudah tinggi. Bulu kuduk kita bahkan bisa merinding, mengkorok. Sama kok waktu kalau badhe ngikuti taklim Kiai Haji Ahmad Siddiq, berangkat saja bulu-bulu di permukaan kulit itu seperti berdiri, merinding. Semakin dekat, semakin bulu kuduk berdiri. Begitu sudah mencium tangan beliau, rasa marem tentremnya sudah
menggantikan bulu kuduk yang meriting ayam gitu. Baru kita sudah bisa lenggah dengan tenang, buka buku, ngetokno pulpen. Nah, ngaji meskipun berjam-jam tuh tidak terasa nikmat. Nah, itulah bahwa kita sudah tandanya menemukan guru sejati. Guru sejati penyenang bisa maknakan guru dohir maupun guru batin. Guru dohir yaitu guru-guru mursyid kita yang selalu memberikan pencerahan ilmu-ilmu yang manfaat. Itu juga guru sejati dalam arti dohir. Guru sejati dalam arti batin yaitu tadi hidayatul hidayah Allah saja langsung, supaya apa? Kita selalu menomorsatukan Allah. Jangan pakai istilah yang sakral-sakral, meskipun itu tidak salah. Karena apa? Untuk metode supaya orang-orang dalam tataran tertentu lebih mudah memahami. Tetapi secara pribadi Kuku menyarankan mari kembali kepada hakikat kita manusia. Guru sejati kita sudah diberikan Allah saja, kita diciptakan awal. Kuku lajengaken sebagai penutup, nanging kagem catatan kemawon nggih, banjuripun sakbibare kita sampun merasakan tanda-tanda sebagai murid yang sejati atau menemukan guru sejati baik dohir atau yang batin. Dari dohir saja kalau kita sudah merasakan tanda-tanda seperti itu, berarti kita sudah akan bisa menemukan guru sejati dalam arti yang batin. Yaitu apa? Ketahuan kita dengan guru, mendengar suara namanya disebut, kita sudah mengkorok. Tetapi anehnya begitu kita sudah dekat mencium tangannya, tanda hormat kita, ayam itu menjalar di sekujur tubuh. Sudah tidak bergindik lagi bulu kuduk kita, bulu-bulu di kulit kita sudah tidak bergindik. Pramila sakbibaripun ngraosaken menika sebagai catatanipun, guru sejati menika ibaratipun srengenge kados penjenengan pahami kados srengenge. Kenapa Kuku mengistilahkan seperti itu? Karena ada kausalitasnya. Kalau kita belum dunung, kita kemerusuk pingin cecedek nang guru sejati, seperti kita memahami matahari. Apa sih matahari saat temen isine apa sih? Nah, tetapi kalau benar-benar kita nyidak dekat, kita akan kobong terbakar, hangus. Karena apa? Allah sudah menegaskan, "Hei Muhammad, lamun ana sing takon tentang roh, wis cangklakne tegasno bahwa roh iku urusanku." Pramila tentang roh jangan diotek-otek. Semakin otek-otek resikonya apa? Nanti penjenengan kobong utawa error utawa gendeng. Karena tidak ada ilmu yang memadai untuk kita mengupas itu. Allah menegaskan dalam Quran. Lamun ana sing takon roh, tak tegasno bahwa roh iku urusanku. Kowe kabeh menungso tak kei sacuwe lae ilmu pengetahuan tentang roh. Jangankan mengupas secara syariat, untuk pembukaan saja mengupas masalah roh kita tidak akan menjangkau dan pasti akan nyelewar kalau dipaksakan. Sama seperti guru sejati ini, semakin penjenengan sakralisme kan nanti akan nyelewar penjenengan. Sehingga ibarat untuk kita mancing gemendeng yang guru sejati itu sama seperti kita memahami tentang srengenge. Semakin kita nyidak tanpa pemahaman yang memadai, resikonya itu tadi, kita mendatangi terlalu bernafsu untuk mengetahui guru sejati. Ibarat kita menyidak srengenge kepanasan isok kobong, gosong, utawi meripat kita malah wuto. Artinya apa? Kita semakin tidak di jalan diterangi dengan hidayah, semakin malah jauh. Nah, menawi semakin saya adoh, menika justru kita akan tidak semakin paham, bahkan kita akan bisa beresiko gendeng error. Nah, nanging kalau kita hanya nerima sebesar kersanipun Allah, ridhonipun Allah, wis sak paring-paringe Allah lah pemahamanku tentang guru sejati utawa hidayatul hidayah iki, utawa tentang ruh kita ini, maka kita seperti nyidak srengenge. Wis isu-isu aku tak metu ya njaba teras, wis aku tak olahraga dulu. Kita akan menerima manfaat, minimal kita kebagian vitamin D cuma-cuma teko srengenge. Nah, kados menikaten. Srengenge itu fungsi utama adalah memberikan pencahayaan, penerangan dalam kehidupan alam semesta. Nah, begitupun guru sejati, itu fungsinya hanya untuk memberikan pencerahan kepada kita, bukan keajaiban yang lain-lainnya. Jangan, itu sakralisme, itu bahasa keilmuan yang sesungguhnya adalah analogi. Pramila para sutrisno, tondo-tondo tiyang ingkang terbakar kranten bernafsu untuk nyideki guru sejati secara
Gamblangipun nggih kados tiyang ingkang nyidak srengenge tanpa pengetahuan gosong, panjenengan mboten percaya Srikanta mawon pembesar kaca. Menika lak menawi dianak srengenge enten cahaya yang memantul sehingga membentuk titik dekek tangan. Nek gak percaya dekek kertas-kertasnya kobong. Tangan ya ngono kok gosong ya iso meloncot. Nah, itulah analogi kalau kita terlalu sakral memahami guru sejati. Bisa gosong, bahkan bisa error. Pramila, kalau kita dengan membabi buta kayak wow, iso gosong, iso error, kita menjadi gelap, bingung, akhirnya dilakukan ya apa wae. Banyak sekali aliran-aliran keilmuan sekarang terlalu ndakik-ndakik sehingga apa? Para pengikutnya, loh kok jari guruku ngene-ngene kok gak nyampe-nyampe, aku gak iso ngrasakno. Lah itu seperti itulah. Jadi semua itu biasa-biasa saja, jangan dipahami berlebihan. Tetapi kewajiban kita ini menjalani prosesnya. Jangan kita tanpa ingin berproses langsung oleh hasil, tidak bisa. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini kok untuk menerima wahyu, kalau kita ini ilham, tapi ingat wahyu dan ilham itu selalu mencari wadah sing resik dan bersih suci. Tidak ada wahyu atau ilham turun bagi orang wongku molimo diterjang dari ngaku wong sing khusyuk utawa wong suci utawa wong wirai utawa wong makrifat. Tidak, pasti tidak. Nah, secara syariat untuk bersih dan suci kita selalu tersiram air wudhu. Nah, untuk membandingkan di dalamnya kita harus sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Berhaji itu apa? Yaitu tadi merotasikan antara wilayah di Syirah atau Baitul Haram yang puncaknya adalah Baitul Muqaddas atau umbun-umbun. Kita koordinasikan dengan mlebu metune nafas untuk dunung supaya ke Masjidil Aqsa kita. Di mana itu letaknya di kolbun basiro kita. Ketika Baitul Muqaddas, mulut kita, terus fusul kita, akun basiro kita sudah terkoordinir dengan kolbun basiro kita. Lah disitulah sebetulnya semua energi itu sudah bisa kita keluarkan, bisa berdaya. Jadi akhirnya itu dianalogikan dalam mesin-mesin teknologi. Semua energi akan keluar kalau ada rotasi atau perputaran atau memutar dengan rutenya atau pada koordinatnya. Begitupun kita, kalau kita melakukan puasa rutin dadane jeglong sekali, nah berarti sudah tidak rotasi. Karena apa? Sudah ada bogangi, berarti gigi wis ana sing cuklek. Itulah falsafah hakikatipun. Pramila para sutresna, sebalikipun para murid sejati yang sudah menemukan guru sejati menika akan mengkuncoro akhlakul karimahipun. Inggih menika akhlak ingkang terpuji, akhlak ingkang unggul, akhlak ingkang agung. Ciri-cirinya yang sudah akhlaknya ingkang agung tidak kemerasuk terhadap urusan duniawiyah. Dados akhir dari cerita tentang guru sejati yang kebanyakan masyarakat mengenal itu sebagai sesuatu yang sakral. Dununipun sejatipun nggih kados ingkang kula aturaken kala wau. Dipronggolipun inggih menika hidayatul hidayah. Panjenengan pahami awal permulaan diciptakan manusia, jasad, roh, akal, baru nafsu. Nafsu diciptakan terakhir, tapi dia lebih mendominasi. Karena apa? Allah memberikan isyarat saat mau diletakkan di jasadnya manusia, nafsu menika sudah membantah, baru 4 kali dia mau mengatakan yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita berhadapan dengan nafsu, itu kekuatan untuk menjelomprongkan kita, menjerumuskan kita itu ke 4 kali daripada akal kita. Pramila untuk tirakatan itu mutlak perlu dilakukan. Syariat mutlak perlu dilakukan. Karena apa? Syariat itu ejawantar dari kesejatian. Pramila para sutresna, insyaallah kuku mboten janji ing edisi salajengipun kuku badhe ngaturaken inggih menika bagaimana kita menemukan guru sejati kita dengan cara laku yang bagaimana. Fa insyaallah akan kuku aturaken ing edisi 096. Pramila kirang lanang kungi bebile wonten lepat atur kuku dalam memberikan materi
wabil khusus ingkang 0 gangsal menika kuku nyuwun gunging pangsami estu menika kesalahan kenaifan kuku selaku pribadi kuku manusia. Menawi wonten estu leres lan manfaatipun napa ingkang kuku aturaken fa insyaallah hakikatipun inggih menika sedaya saking Allah, saking hidayatul hidayah, saking ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dumateng kita sedaya. Pramila kuku akhiri billahi taufiq wal hidayah wabillahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan malih ing edisi salajengipun 096. Matur nuwun.